Kang Herman janjian sama Kang Ipoy udah beres, udah aman. Jam seberapa aja? Tadi sih janjian jam 4 ya. Tapi katanya dia lagi di jalan ya? Ya, katanya lagi di jalan. Nanti nunggu calling aja katanya. Ada ini ya, ada apa? Dia pengen ngajakin jalan dulu. Jadi katanya ada beberapa ada beberapa gedung-gedung peninggalan, gedung-gedung bersejarah di Cimahi ini. Katanya sih dia mau ngejemput ke sini, datangnya sama Kang Sony teh yang lebih mengenal gedung ini apa gitu. Rencananya katanya seperti itu tadi. Kalau nggak salah Kang Sony yang Gayat Heritage itu ya. Tapi sebetulnya dia juga UMKM juga, dia tuh sebagai ini pembikin handicraft. Jadi nanti kita obrolin aja dulu. Boleh. Seperti apa? Ini tempatnya enak. Itu Cimahi kita juga baru injek ya di sinopsis. Salah satu katanya sering dipakai aktivitas seni juga ya. Betul. Cimahi itu teh tadi Cekang Herman teh disebutnya teh wisata heritage. Militer. Ya, di dalamnya ada wisata militer. Wisata militer. Namanya wisata heritage yang sejak 3-4 tahun lalu itu digaung-gaungkan, tapi memang belum efektif sih. Semoga lewat tayangan ini jauh lebih efektif dan informasinya lebih sampai ya. Karena Cimahi kan selain banyak gedung bersejarah ya, yang hubungannya dengan militer, sejarah-sejarah pada saat itu, karena katanya dari Belanda ke Indonesia itu transitnya di Cimahi. Benar. Dan saya baru tahu ya, terus terang aja. Kang, enak pada jalan kemana kita? Kita jalan-jalan, iya banyak memperkenalkan kota Cimahinya. Oh siap. Nah kebetulan saya teman Kang Diki. Dulu mantan drummernya Pipe Minute. Wah, beliau juga sekarang YouTuber. Oh YouTuber ya? Punya podcast ini Ruang Kreasi TV, kurang sambarnya. Siap. Sebelum kesana kemari tuh si Belanda tuh di Cimahi dulu. Iya, berarti memang sangat masuk ke logik ya. Dari Betawi ke Bandung kan juga termasuk jauh. Iya, kalau ke Cimahi mah boleh dibilang dekat. Saya ada janjian sebetulnya kan mau ngomongin masalah itu ya, UMKM ya. Yang kantor dagang dan industri Kadin. Ya, Kadin. Kita jalan-jalan dulu, katanya mau ngajakin jalan-jalan. Mantap. Jalan-jalan dulu, ngeliat-ngeliat, katanya ada heritage. Sambil kabli orang telepon heula. Asik nih ketemu selebritis sambil ngobrol-ngobrol tentang kecimahian ya. Ayo Kang. Banyak hal keren di Cimahi Kang. Siap. Di telepon coba. Coba itu lihat abis takut ada yang telepon nggak? Ada telepon nggak? Halo, assalamualaikum, Kang Ipoy. Kang Diki. Udah di luar. Iya, di pengen sinopsis. Orang jalan-jalan ya. Orang keliling-keliling kota Cimahinya. Oke, siap. Ayo. Oke. Mangga. Oke. Kita berangkat dulu. Di depan kan? Ya. Ini dibawa? Dibawa aja. Kang Ipoy, Rumah sehat Kang? Alhamdulillah. Lagi nongkrong. Lagi nongkrong ini teh biasa. Jadi kita teh mau kemana ini teh? Iya orang Kang. Ya. Kenalan Kang, Ini teh. saya Sony Sonjaya Kang.
Kang Sony Sonjaya ini tuh yang kata Kang Ipuy katanya mau komunitas heritage. Komunitas heritage. Dia yang lebih, Kang Sony ini berarti yang lebih mengenal tempat-tempat ya Kang ya? Oh iya Kang, kebetulan saya kan sangat suka dengan sejarah, terutama sejarah Cimahi Kang. Oke. Kita jalan-jalan sambil Oke, ngobrol siap. sejarah Cimahi. Siap. Agak gempar juga ya ada Kang Diki ya. Ada. Idola saya bangga pisan. Alah, idola. Saya juga mengidolakan Kang Ipuy. Sama ada Kang Diki di SD berarti. Di SD. Berarti rencana ini sambil mumpung bareng sama Kang Sony, berarti kita ini ya sambil jalan-jalannya ke gedung-gedung peninggalan ya Kang ya? Siap Kang, sambil kita cerita hal-hal yang asik-asik di kota Cimahi. Sejarah di Cimahi itu banyak hal yang keren Kang, jadi ya nanti kita cerita-cerita. Oke. Karena saya juga dikasih tahu sama teman-teman juga di Bandung. Iya. Wah, kebetulan katanya Kang Diki kalau mau ke Cimahi itu banyak ini loh, katanya banyak cerita-cerita yang ya sejarah lah ya. Sejarah ya. Sejarah zaman perang. Sejarah zaman perang juga, terus sejarah seni dan budaya Cimahi juga asik-asik Kang. Oke. Belum lama ini tanggal 9 dan 10 kemarin Kang, November. Kita mengadakan Festival Heritage Cimahi, Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Kang. November ini? Iya, kemarin, Selasa dan Rabu kemarin. Jadi ada sendera tari, ada peluncuran buku, teater dan macam-macam Kang. Oh gitu. Ya. Tapi ini yang buat saya menarik ini Kang Son. Ya. Katanya kalau Cimahi itu adalah tempat wisata militer. Iya, heritage dan militer Kang. Nah, Jadi, itu maksudnya gimana Kang? Ya. Wisata militer itu gimana maksudnya? Ya. Kan biasanya kan wisata kuliner ya Kang Ibu ya? Iya. Wisata kuliner, ini wisata militer nih. Karena Cimahi kan terkenal sebagai tempat militer ya Kang ya, dari sejak zaman Belanda baheula. Ya. Nah, akhirnya tahun-tahun ini pemerintah Kota Cimahi mempunyai kebijakan untuk mengangkat militer dan heritage Cimahi itu menjadi dikemas dalam suatu paket wisata Kang. Gitu. Jadi kita jalan-jalan ke instalasi militer dan lingkungan-lingkungan militer sambil cerita hal-hal menarik tentang militer. Oh, berarti banyak di ini dong Kang, betul nggak kalau banyak sekolah-sekolah dari mana-mana untuk mengetahui kemiliterannya itu ke Cimahi ya? Iya betul Kang, jadi dari se-Indonesia Cimahi ini merupakan pusat pendidikan Angkatan Darat Kang. Se-Indonesia itu Angkatan Darat pusat pendidikannya di Cimahi. Oke. Dan bangunannya pun bangunan peninggalan Belanda zaman dulu yang masih terawat sampai sekarang Kang. Oh, itu masih bentuknya masih kayak gitu? Masih terawat Kang dan bagus sekali. Bukan konon katanya kalau bangunan lama itu selalu ada sesuatu yang mengerikan? Ya, kalau itu mah ada aja lah ya. Tapi dilihat dari bentuk bangunannya juga emang rada geuman juga ya. Oh gitu ya, rada angker lah ya. Rada angker. Tapi ya saya emang nggak bilang angker, lebih bilang romantis Kang. Asik. Oh gitu. Oke, baik. Kita lihat Kang Ipuy, gedung-gedung yang kata Kang Sony romantis itu seperti apa? Karena banyak teman-teman saya itu mengetahui Cimahi itu hanya kota Cimahi yang lepas dari Bandung aja gitu. Nah, nggak tahu ceritanya seperti apa Cimahi itu ya. Kesempatan mungkin kebetulan saya main ke sini Kang Sony. Siap Kang. Jadi mungkin Kang Sony juga bisa ngebantu saya untuk nanti bisa saya terangkan sama teman-teman gitu loh, bahwa di Cimahi itu bukan cuma sekedar Cimahi yang memisahkan diri dari Bandung. Iya, tapi ada hal-hal unik dan keren. Iya. Ini gedung DPRD nih. Ini di sebelah kiri kan gedung DPRD ya Kang ya? Ini ya, alun-alun Cimahi juga kan ada di sini. Oh, ini Termasuk Masjid Agung Kota Cimahi. Jadi ini alun-alun Cimahi itu ini gitu. Iya. Tahu nggak Kang asal kata dari alun-alun itu apa Kang? Apa tuh? Jadi gini Kang, di Pulau Jawa itu ada tradisi ya, di mana ada pusat pemerintahan harus selalu ada tanah lapang. Iya. Tanah lapang itu fungsinya selain untuk pertemuan atau untuk hajatan, jadi tanah lapang dan masjid tempat ibadah. Betul. Karena dulu kan nikahnya lebih di masjid ya Kang ya. Itu sakoci. Iya, betul. Itu ada sakoci juga. Itu. Ya. Sebetulnya kita mau pakai itu. Cuman yang dikhawatirkan hujan, ya Kang Son. Iya. Terus aksesnya lagi macet-macetnya pisan. Kalau pakai mobil gede teh. Gitu. Makanya dengan pakai mobil kecil aja lah.
biar simpel jalan-jalannya. Iya. Yang penting kan kesentuh semua nih. Betul. Bangunan-bangunan heritage yang ada di Cimahi. Iya, Kang ya. Iya, Mbak. Maksudnya itu kayak kalau di Bandung itu Bandros. Iya. Bandung Tour on Bus. Kalau ini di Cimahi ini Sakoci, Sabah Kota Cimahi. Sakoci ini bikinan Cimahi kan? Oh, bikin Cimahi? Bukan jatah di Bandung dikadirkan, bukan? Jatah dari Bandung dikesiniin, tapi produksinya sejauh barat itu dibikinnya di Cimahi. Oh, justru memang dari sini bikin. Dari sini. Oh, gitu. Jadi dari sejak zaman dulu kan ketentuan alun-alun itu harus ada kantor pemerintahan seperti ini kan ada DPRD. Kan ya. Nah, terus harus ada tanah lapang. Alun-alun. Berikut harus ada masjid, tempat ibadah. Iya. Ya, karena di kita mayoritas agama Islam, jadi adanya masjid lah. Adanya masjid. Ya, oke. Fungsinya untuk yang kalian mau menikah dan nanti untuk perayaannya lebih di tanah lapang itu. Oh, iya ngerti. Ya. Ngerti. Berarti di Bandung juga gitu ya maksudnya Bandung ya? juga gitu kan sama kan ya Kang ya. Di alun-alun Bandung kan ada masjidnya juga. Ada tanah lapangnya Ada juga. tanah lapang, terus ada kantor pemerintahan. Iya, betul. Ya. Nah, yang dekat ke alun-alun itu ada gedung apa lagi berarti daerah-daerah sini, Kang Son? Biasanya sih di sini lebih ke di pusat kota sih, pertokoan terus tempat pertumbuhan ekonomi itu di sekitaran alun-alun sih kan. Ya. Gitu. Boleh lah Kang Puy, coba. Siap. Tapi waktu dulu ini dipakai buat kantornya Belanda, bukan? Kalau ini bukan sih. Memang DPRD ini setelah DPRD setelah merdeka kita. Enggak. Kewadaannya. Iya, sebetulnya sih kalau Cimahi kan jadi kota ini sekitar tahun 2001-an kan, belum begitu lama. Iya. Oh. Ya, dulu jadi Kotip, kota administratif, terus jadi kota. Dari kota ini jadi belum lama sih, dari 2001 kalau nggak salah. Jadi kota Cimahi. Iya. Iya, oke. Yang melepaskan dari Bandung itu. Iya. Dari Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung tahun 2001 ya? Iya, 2001. Dulunya kan Kotip, kota administratif. Iya. Jadi kewadanaan dulu, terus Kotip 2001 Kota Mandiri. Jadi Kota Mandiri. Di Kota Mandiri. Jadi wali kota pertamanya Pak Itok. Pak Itok, Tohija ya Pak ya? Pak Itok Tohija. Jadi wali kotanya walaupun masih Ini jalan Bandung, ini Kolonel Mas Duri ini mertuanya Pak Itok. Iya. Ini kan jalan Kolonel Mas Duri nih. Ya. Itu tuh mertuanya Pak Itok, almarhum Pak Itok. Kolonel Masturi itu Iya, teh. Kolonel Mas Duri. Oh, oke. Bapaknya Bu Haji Ati ya. Iya. Oh. Nah, kieu Kang ta Cimahi mah. Benar. Cimahi itu tidak terlalu besar, cuman Aktivitasnya tinggi. Ya, betul. Karena saya juga banyak ada teman-teman kameramen saya aja, Kang Ipoy. Kalau habis syuting tuh di ruang kreasi, dia selalu hari Sabtu besok nggak ada acara ya, nggak ada syuting ya, gitu. Nggak ada. Bilang, kenapa men? Saya mau ke Cimahi, gitu. Ada syuting di Cimahi, gitu. Selalu di Cimahi. Ya, ada Cimahi mah tempatnya artis sebetulnya namanya. Iya. Kreasi kan. Akang udah tahu rumah Kang Sule yang asli yang dulu. Kang Sule juga dari Cimahi ya? Cimahi ya, di Kamarung. Yang saya tahu teman-teman saya yang di Cimahi itu teman-teman dari Jamrud kayak Oh iya, itu mah Kang Riki ya. Kebetulan si Kang Herman kan. Kang Herman dulunya dia di Jamrud juga tuh, udah 10 tahun dari Jamrud. Di Cimahi katanya. Nah, terus kemarin saya sempat ngobrol sama Kang Erwin Moron. Dia dari Cimahi juga kan. Sebetulnya Kang Erwin juga sering di Sinopsis. Cuman kebetulan beliau lagi ada acara sosial lah ke Bogor. Di luar kota. Iya. Kalau ini jalan apa nih, Kang? Ini jalan Gatot Subroto, Kang. Jadi nanti sebentar lagi kita akan melewati Cimahi Tengah. Cimahi Tengah ini terkenal dengan pusdik militernya, Kang. Pusat pendidikan ya. Pusat pendidikan militer angkatan darat terbesar se-Indonesia. Iya. Indonesia terbesar, kan. Makanya calon jenderal itu lahirnya semua dari sini. Dari Cimahi. Iya, dari Cimahi. Nah, terus itu katanya betul, Kang Son. Dari Belanda itu kalau datang ke Bandung itu transitnya di Cimahi ya? Iya, jadi gini, Kang. Zaman dulu kan Cimahi dipilih jadi kota militer itu. Jadi ada berbagai pertimbangan. Ya. Karena dilewati oleh jalur kereta api Jakarta-Bandung. Ya. Terus karena hawanya juga waktu itu mendekati dengan hawa Eropa. Oh. Dan satu hal yang penting, Kang, di
di Cimahi itu nggak ada pandemi malaria, Kang. Nggak ada pandemi malaria. Iya, akhirnya Cimahi dipilih jadi kota militer. Gitu. Iya. Memang Cimahi ini memang jangan dirobah kulturnya gitu, atau memang belum terjamah atau gimana, Kang Son? Nah, tahun ini pemerintah kota Cimahi sudah mulai mendata bangunan dan sebagian dijadikan sebagai bangunan cagar budaya, Kang. Jadi memang tidak akan diapa-apakan Tidak gitu akan ya. diapa-apakan. Jadi peruntukannya kalau untuk fungsi mah mungkin bisa diganti ya, Iya. tapi untuk depannya nggak bisa. bentuk segala mah akan dipertahankan seperti aslinya, kan. Ini asrama Mas Mil. Ya, kita tunggu sejenak, kan, kita coba. Ya, oke. Ini berarti Asrama-asrama. pensiunan ya? Ini yang masih petugas dari Lemas Mil ini Masih asramanya aktif? di sini masih aktif. Oh. Katanya sih daerah ini kalau malam mendekati dengan situasi Cimahi zaman dulu, kan. Oh gitu. Soalnya kan pohon-pohon besar terus agak-agak remang-remang. Iya, betul, agak-agak Zaman dulu. lebih ke mengerikan. Historinya Romantis lah, kan, ya. Iya, lebih ke karena romantis. di Mas Mil sendiri ada apa kemarin tuh Kang Son di Ya. dalamnya tuh. Ya, jadi ada banyak ini sih. Nah ini Mas Biar Mil lebih ini. jelas nanti kita sambil turun kita. Oke, siap. Oh, ini maksudnya 1886 tuh pembangunannya, kan? Ya, jadi awal-awal Cimahi menjadi kota militer, kan. Hah? Jadi pertama kali itu selain rel kereta api dibangun juga Lemas Mil, Ya. lembaga permasyarakatan militer, dan juga rumah sakit militer yang sekarang jadi rumah sakit Guspira. Oh. Nah, setelah itu baru dibangun instalasi militer, kan. Ya. Ya, jadi iya, Pemasyarakatan itu. Tapi ini sekarang masih ada yang ini maksudnya kayak tahanan kan ya? masih Mas, tapi, lebih ke ini warga apa? binaan, kan. Sekarang yang lebih fokusnya di Subdenpom. Iya. Yang tadi kita lewat tuh depan apa Kodim. Ya. Subdenpom. Sekarang di situ tentang bermasalah. Mungkin kalau ini lebih ke historisnya ya. Iya. Oh, gitu. Ya, kayak ini kan bangunannya masih dipertahankan, kan. Ini dari 1886. Tahun ini Lemas Mil ini jadi ini ditetapkan oleh pemerintah Cimahi sebagai bangunan cagar budaya. Sebagai cagar budaya. Ini Oke. di prasastinya. Oh. Belum lama, kan, baru tahun ini sekitar itu ada. Oh, ini ya. Ini PLT nih yang tanda tangan. Iya. Itu yang baru masih baru. ini untuk mengambil tahanan untuk ditahan di sini gitu. Iya, untuk ditahan di sini dulu, di bawahnya pakai mobil ini, kan. Oke. Ya, mobilnya masih kan. Itu pintu belakangnya kebetulan nggak di. Coba kita lihat. Tapi boleh nih dilihat nih. Kalau hanya dilihat mah boleh, kan. Kalau diambil nggak bisa soalnya berat, kan. Nah, seperti gini. Tahanannya di dalam, ini yang penjaganya duduk di sini. Dia kayak mobil lapas-lapas. Betul. Ya agak mesra tadi lah ya. Ya, agak mesra ya. Bukan ini apa? Iya. Bukan ngeri, mesra. Mesra, kan. Ini Nah, hubungannya dengan permainan bola ada nih oh jadi gini. lapangan ini. Ini dulunya kan sekarang namanya Lapang Raja Wali, kan. Dulu Velocity Terrain. Velocity Terrain. the Ring. Iya. Ya. Jadi lapangan Velocity. Kalau di Bandung kan ada Sidolik, kan, sepak bola Persib. Ya, kalau Persib. Ya, singkatan Sidolik tahu nggak, kan, apa? Nggak tahu tuh. Jadi itu sebetulnya bahasa Belanda Sidolik, kan. Sport in the open land is good. Jadi olahraga di ruang terbuka itu baik. Geng yang terkenal di Bandung zaman dulu Sparta namanya, Kang. Geng maksudnya perkumpulan. Jadi perkumpulan karena atlet-atlet sepak bola. Mereka mendirikan sebuah perkumpulan namanya Sparta. Itu yang punya lapangan Siliwangi sekarang, kan. Dulu itu pemiliknya adalah geng Sparta. Berarti ini mah dipertahankan aja ya, tidak akan Dipertahankan, paling kan. cuman mungkin cat-catnya Iya. kali ya, Kang ya. Tapi chatnya juga harus ada konsultasi dulu dengan pihak pemerintah, kan. Oh, jadi nggak sembarangan Nggak ngechat gitu. sembarangan, jadi udah ada kerjasama antara militer dan pemerintah untuk menjaga bangunan ini. Oke. Sambil mengenang lagu Kang Dikinya. Sambil ini mah rada nostalgia bener-bener nostalgia nih, bukan cuman Iya tuh. ini mah
Masih ingat kesetrap waktu sekolah dulu. Nah, berarti ini area ini suka dipakai ini Kang Son, suka dipakai kalau ada orang-orang sekolah dari mana iya, gitu. latihan militer segala. Jadi emang hawa militer emang kental di sini kan. Nah, beliau ini drummer 5 Minute. Pada zamannya Kang Son. Itu ada pesawat Kang di depan kan. Nah, ini pesawat nih. Itu pesawat itu Pesawat DC-3 atau Dakota Kang. Pesawat angkut biasa dipakai angkut militer zaman dulu. itu berarti maksudnya teh awalnya ada pesawat dulu baru dibikin bangunan atau setelah ada bangunan pesawat disimpan di sini? Setelah ada bangunan baru pesawat disimpan di sini kan. Kebayang nggak gimana caranya pesawat Gimana besar caranya nyimpan pesawat di sini? di tengah kota gitu Kang ya? Kan nggak mungkin dari atas turun gitu atau lewat jalan raya juga nggak mungkin ya Kang ya? Oh. Ya jadi pesawat itu kan bagian bodinya itu dari aluminium Kang, bukan besi kan? Dari amonium. Aluminium karena kan kalau besi berat kan ya. Nah, kalau ini Kang, Ionarmed ini apa? Armet 4 ya. Itu apa tuh? Jadi ini tempatnya meriam di Cimahi disimpan di sini Armet 4 dan di butik Armet kan. Oke. Nah, ini nama di Cimahi teh macetnya di dia. Iya. Dari sini Kang macetnya Iya. karena di depan lagi dibikin underpass. Iya. Oh. Itu sebetulnya Cimahi itu nggak begitu macet. Kalau ini masjid ini kantor pos ini dari dulu, Kang Son? Bukan? Enggak. Kalau kantor pos Ini mah baru. masih lebih banyak perubahannya Kang. Kalau Oh. yang dari dulu itu ada di sebelah kanan kita nanti. Namanya gedung yang jadi ikon Cimahi juga, historis Kang. Gedung historis. Historis. Iya. Oke. Ini juga kayak masjidnya nih baru nih ya. Ini Masjid Abri nih. Masjid Abri ini mah sekitar tahun 1976-an kalau nggak salah kan. Oh iya. Iya, lumayan ini. Oh. Jadi unik juga kan ya Kang ya. Kalau biasanya masjid-masjid itu namanya Islami, ya lebih ke nuansa Islami. Kalau di sini karena yang dibangunnya atas prakarsa dari komandan Pusdikpom dan Pusdik Armet masa itu, akhirnya masjidnya namanya Masjid Abri kan. Ini maksudnya gedung apa nih Kang? Gedung historik ini dulu namanya Society for Officers Pak. Jadi tempat berpesta pejabat zaman dulu ini di sini. Jadi dugem baheula lah. Gembala, Oh. berdansa-dansi. Dugem noni lah. Ya, Tapi orang-orang Belanda. orang-orang Iya. Belanda, sosialita zaman dulu. Sosialita. Ini pada zaman itu sekitar kira-kira tahun berapa Kang? Ya awal-awal Cimahi jadi kota militer sekitar 1900 awal ya dibangun ini sih kan. Dibangun ini dan ini dipakai untuk ya itu tadi ya untuk dugem-dugem itu tadi pada zaman itu ya. Dansa-dansa. Sosialita lah. Oh, memang betul ada panggungnya juga. Jadi kayak teater kali ya, mungkin gitu ya. Dibikinnya kayak teater gitu. Karena memang ini bisa dipakai nikahan juga sekarang. Oh, sekarang suka disewakan. Sekarang udah bisa pakai nikahan. Ya foto prewedding juga Pak Ibu. Prewedding bagus. Oh, iya sih karena zaman ininya ya, apa? Ya, benar. Ini ya yang terkesan tadi katakan Sony romantis itu Ya ya. romantis ya. Ya, Bayang oke. asa di Broadway jangan. Asa di Broadway. Gaya bangunan dulu kita bisa lihat di depan kan masih Indian Empire style. Iya. Jadi gaya kekaisaran Romawi ya kan. Di zaman dulu Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu penggemar kekaisaran Romawi, makanya bentuk-bentuk bangunannya masih mengejar gaya-gaya kekaisaran Romawi gitu. Oh, saya pengen lihat dulu sebentar nih kesini nih. Kita lihat kamarnya dulu nih. Sebentar. Tuh, ruang ganti, ruang Ini ya. Make up, oh itu kan ruang make up pengantin kalau sih kayak. Iya itu. Oh dapur lah ya. dapur biasanya di belakang, ini lebih ke misalnya tuh untuk menyimpan piring atau apa gitu. Oh ini mah pavilion Kang Ipoy meren ini teh pavilionnya. Asli ya ini kan. Itu tuh masih asli Kang, ini tidak ada yang dirubah, nggak ada ya? Ini suara kita juga bergema sekali di sini. Heeh. Kayaknya udah ada sedikit peremajaan. Peremajaan. Wah kebayang tuh Kang Ipoy kalau yang zaman Gelondongan kayak di Tuan Waru lah.
gelondongan kan. Coba ini semalam ada di sini. Kadang-kadang sudah ini melambaikan tangan aja. Kang Sony bisa tahu cerita bahwa ini begini itu karena memang ada hubungan apa Kang Sony dengan para leluhur-leluhurnya Cimahi ini? Ya. Jadi kita kan sebagai generasi muda ya Kang ya, kita sangat mencintai sejarah. Ya. Akhirnya kita membuat sebuah komunitas namanya Cimahi Heritage. Jadi komunitas ini ya kita menelusuri terus dari arsip-arsip Belanda, terus dari ini tentang sejarah-sejarah Cimahi, berikut sejarah bangunannya Kang. Nama komunitasnya Cimahi Heritage. Tulisannya TJ Cimahi, jadi TJ Cimahi gitu ya. Cimahi ya. Cimahi Heritage. Ya. Dan itu banyak anggotanya Kang? Lumayan banyak juga Kang. Biasanya kita tiap bulan menjelajah ke suatu daerah di Cimahi sambil kita berdiskusi tentang sejarahnya Kang. Oh gitu. Napak tilas lah ya. Napak tilas. Oh, oke. Ya, iya. Apalagi Ini kan sebenarnya ini kayak White House gitu. Iya, White House ya. White Gaya-gaya House. Eropa dulu. Terima kasih nih Kang sudah di jalan-jalan nih udah tahu akhirnya. Tapi asik sih sebetulnya. Asik. Jadi meskipun Cimahi itu sumber daya alamnya kurang ya Kang ya. Tapi Cimahi mempunyai sumber daya manusia yang memang sangat unggul lah. Betul. Dan juga mempunyai yang kayak begini-begini gedung-gedung heritage gitu yang berhubungan dengan militer. Karena memang 40% ini wilayah Cimahi ini area militer semua, kebanyakan pusdik. 40% ya? 40% dari 3 kecamatan loh. Dari 3 kecamatan. Ya maksudnya Cimahi itu kan 3 kecamatan. 3 kecamatan. 40%-nya militer. Nah, Oke. jadi begini, antara pemerintah dan TNI ini kan memang sebetulnya harus bersinergi kan. Iya. Nah, makanya kemarin tuh saya ada inisiatif gitu, saya dengan Kawargian Abah Alam dan Brigif dan juga pemerintahan Kota Cimahi kemarin kita sebagai pemrakarsa pembangunan Tugu Kujang kan. Tugu Kujang Di Gunung Bohong. Di Brigif gitu. Berarti udah jadi gedung itu apa? Kujangnya. Udah jadi, mau lihat ke sana. Boleh. Tapi dari jauh, soalnya kalau ke atas mah naiknya jauh. Iyalah. 800 meter. Waduh. Karena kan kalau saya sebagai ketua Kadin kan yang penting ekonomi di Cimahi ini bisa bisa berjalan lah gitu kan. Ya bagaimanapun caranya kan dari sektor ekonomi itu kan bukan hanya UMKM ya, sektor wisata pun juga harus kita angkat. Betul. Meskipun memang di Cimahi tidak banyak sektor wisatanya. Ari, kalau stasiun Kang Son, stasiun kereta apinya itu masih berlaku, masih sama seperti dulu. Iya. Atau itu juga termasuk heritage juga stasiun kereta apinya? Heritage juga. Jadi masih bangunannya masih gaya-gaya zaman dulu kan. Jadi maksudnya untuk kedatangan tentara-tentara Belanda itu? Iya. Ya, jadi salah satu pertimbangan kenapa rumah sakit militer itu dekat stasiun, maksudnya untuk memudahkan lalu lintas gitu kan. Jadi untuk tentara Belanda yang dulu habis perang atau yang sakit itu naik kereta langsung ke rumah sakit dekat gitu. Sekarang ketutup sih kalau mau ke PJKA ya, mau ke apa? Soalnya kan sama ini apa ini bukan alun-alun ini? Ini Taman Kartini. Taman Kartini. Biasa suka dipakai pacaran. Ya, biasa. Jadi zaman dulu ini Taman Emma Park namanya, Pak. Emma Park. Iya, nama Ratu Belanda. Nah, lapangan Brigif itu sekarang kita lewat nih ya, sekarang ya. Bisa lewat. Nah, itu sejarahnya gimana Kang Son ceritanya? Ada ceritanya nggak? Ada dong Pak. Jadi zaman dulu ya di Cimahi ini ada Hofmeet School, sekolah perawatan kuda. Jadi zaman dulu Belanda itu untuk merawat kuda juga ada sekolahnya Pak. Untuk merawat kuda. Kuda-kuda perang ya. Nah, kuda-kuda perang itu ditempatkan di depot militer artileri Belanda yang sekarang jadi Pusdik Armet. Nah ini tuh Dustira kan? Dustira bagian belakangnya.
Ini Dustira bagian belakang. Ini juga salah satu historik juga. Iya. Bangunan dulu ya. Heritage juga. Heritage juga. Heritage juga. Ya, jadi Hotel Cimahi itu masih gaya-gaya zaman dulu, Kang. Jadi banyak kayak banget Homan yang, kalau di Bandung gitu. lebih ke rumah-rumah gaya dulu. Jadi belum di loteng gitu, Kang. Jadi belum berbentuk hotel. Iya. Cuma namanya Hotel Cimahi. Hotel Cimahi. Itu juga di heritage kan, jadi tidak dirubah ya. Iya. Tapi kalau misalnya mau berkunjung nanti bisa ke Hotel Cimahi, Dan nanti sebelahnya bisa juga ada Hotel bertemu sama Chandra. Kang Sony juga lah ya. Siap, Kang. Iya, ada salah satu kamar yang dulu pernah tempat menginap Westerling zaman dulu. Ada di Hotel Cimahi. Tapi sekarang disewakan atau Masih disewakan, hanya disewakan. tempatnya masih dilestarikan, Kang. Itu tugunya tuh. Oh, itu. Kita ke sana terus ya. Berarti kalau kita harus ke sana tuh naiknya tuh berapa? 8 kurang lebih 1 kilo lah. Oh, iya. Nah, makanya ini bayangin saya ketika kirim material ke sini, besi, semen, segala macam dari bawah, mereka yang yang ngangkut ke sana, itu semua prajurit gotong royong. Bayang nggak? Itu tugunya satunya 750 kilo. Jadi 2 tugu itu 1,5 ton. Bayang Itu nggak? dibikin dari apa kan tugu itu? Dari batu semacam marmer. Dipahat gitu. Dipahat. Jadi ini jadi tempat wisata gitu. Nah, ini tempat wisata. Nanti pun kita akan tata UMKM-nya di sini karena di sini tuh kan ada tempat balap juga segala macam kan itu kan. Nah, nanti kita turun, kita zoom aja tuh itu. Oh, itu tuh ini ya apa jalan kayak sirkuit lah gitu ya. Sirkuit di sebelah sana. Oh, sirkuit sebelah sana. Dan Brigif itu tadi. Sirkuit ini ya untuk road race ya. Iya. Kalau untuk yang apa ini tuh? Cross di sini. Oh iya, ini untuk berarti ini lagi ada event. Wow. Jangan sih. Wah. Iya nih. Oh, kelihatan ya dari sini si kujangnya itu ya. Iya. Jadi kujang itu 2 gini ya Kang ya? 2. Iya. Nah, itu maksudnya itu yang kujang itu kan? Ya itu tuh ini kujang. Membawa material semen dan pasir itu Itu sama prajurit. estafet itu maksudnya? Iya, sama prajurit. Sama prajurit Brigif di sini diambil. Diangkat semua dari mulai besi, bata, semen segala macam itu dibawa sama prajurit ke sana. Jadi dari bawah ini sampai ujung sana tuh Iya. Kira-kira 1,3 km. 1,3 mdpl ketinggiannya tuh. Oh, ketinggian. Ya. Coba aja nih. Kebetulan ini ada event road race ya. Jadi memang beda lagi. Oh. Sebentar. Oh. Selain dari UMKM-nya banyak juga event-event sport. Kayak kalau di sana kan road race ya. Ya. Di sini lebih Lebih ke off-road ya. Ke motor cross-nya. Ya. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan Cimahi ini kegiatan-kegiatan Cimahi ini selalu terisi gitu. Oh. Nah, berarti ini acara ini teh selalu setiap minggu atau gimana, Kang? Enggak juga tiap minggu juga ya? Sih, cuman dari 1 bulan pasti ada. Dari 1 bulan. Mau event road race, mau event motocross. Karena memang di sini tantangannya untuk motocross sangat bagus ini apa? Rutenya ya? Rutenya. Rutenya. Tekstur tanahnya juga. Ya, oke. Tapi ini kalau menyangkut masalah perizinan nih, Kang. Ya. Nggak susah kan kalau Ini mau bikin. kalau event gini perizinannya ke Brigif. Oh. Ke Danbrig, karena ini kan areanya Brigif. Ini area Brigif. Area Brigif. Oke. Perizinannya cukup ke Danbrig. Ya. Nah, nanti kalau misalkan memang ruang kreasi mau bikin acara di sini, nanti saya tinggal ngomong ke Danbrig atau nggak ke Kasbrig. Oke.
kalau masalah event per eventan seperti itu mah mungkin lebih ke Kang Ipuy ya. Kalau Kalau event Kang Sony mah ya, kan heritage ya. heritage-nya ya. Karena kan di Kadin ini ada wakil ketua bidang event organizer. Iya. Jadi kalau misalkan memang ada warga luar yang mau bikin event di Cimahi, boleh kita fasilitasi. Contohnya misalkan mau ada bikin event road race seperti ini, ya kita bisa fasilitasi. Kebetulan saya dengan komandan Brigipnya juga cukup dekat lah. Iya. Berarti kalau misalnya gini, Kang, Ruang Kreasi nih mau bikin festival band misalnya gitu boleh, kan? bisa di sini. Cimahi gitu ya? Boleh. Bisa ya? Bisa, mau di sini, mau di tempat yang luas tuh di mana lagi, Kang? Di Brigip dulu kan Sondrenalin di Brigip. Sondrenalin dulu di Brigip ya. Karena memang banyak juga yang nggak tahu sih, Kang Son. Banyak teman-teman juga taunya memang Cimahi ya. Iya. Cimahi gitu. Ya, sempat mau di dekorasi taman kota. mau di iniin gitu, mau diangkat. Jadi nanti wisata militer ini berupa edukasi tentang kemiliteran. Karena memang kan lahirnya para jenderal itu dari sini. Karena pendidikan militernya ya. Iya. Pustik-pustik kan di sini semua. Gunung Bohong tuh jadi kalau kata orang tua dulu tuh namanya apa, Gunung Bohan ya, dari kata Belanda ya kalau nggak salah tuh. Gunung Bohon. Kang Son, ini sekarang ini kira-kira apa yang bakal kita temuin lagi di depan nih? Heritage apa lagi? Kita main ke Brigip, Pak. Oh, Brigip ya. Brigip itu tempat lapangan luas. Yang tadi yang buat melihara kuda itu ya? Iya. Sekarang kan jadi lapangan Brigip Brigade Infanteri. Ya. Kalau hari Minggu banyak yang jualannya Pak Ibu ya. Iya. Jadi warga Cimahi dan sekitarnya itu datang ke Brigip sekalian hiburan dan belanja barang-barang murah. Ya kayak di monumen kali kalau di Bandung Iya, gitu ya, monumen. di Gasibu ya. Ya. Hanya mungkin lebih luas. Itu banyak sih kalau di Cimahi ya teman-teman kayak begitu, kayak di Iya. Pemkot. Pemkot juga ada kayak Iya. begitu. Kalau Pemkot lebih ke Car Free Day ya Pak ya. Lebih CFD lah. Iya. Kalau di sini memang lebih tertata. Iya. Makanya nanti juga saya mau ada kerjasama sama Brigip untuk penataan UMKM binaan kita nanti yang akan ditempatkan secara rapi gitu di situ. Oh, oke. Di Cimahi ini banyak pengrajin handicraft, makanan gitu ya. Dan memang mereka sebetulnya sudah kayak gini aja, keripik meici kan aslinya mah dari pojok atuh. Cuman brandnya dibeli sama orang Bandung. Nah, aslinya mah dari pojok itu sebetulnya. Aja, di Bandung aja. Panser. Nah, ini Mako Brigip 15 Kujang 2 ini. Cimahi sebagai wisata militer ya di 5 titik ditempatkan kendaraan-kendaraan tempur untuk jadi dekorasi taman Pak.